Masalah utang Anies baru lega, giliran modalnya pres dibongkar Sandiaga. Pres 2019 habis berapa, Bung? Itu juga udah saya laporkan hampir 600-an miliar gitu total. Nah, jadi 1T ya. Yang lainnya jangan bermimpi menjadi calon presiden dan calon gubernur DKI. Dana kampanye. Memang di dalam undang-undang pemilu kita disebutkan bahwa calon boleh menggunakan hartanya untuk kepentingan pendanaan kampanye. Dari orang-orang yang disebutkan sebagai next presiden itu, calon-calon presiden ke depan, yang mapan kan cuma Bung Sandi, yang lainnya Anies kan modalnya masih modal begitu doang. Masalah hutang 50 miliar belum hilang. Kabar terbaru, politikus Partai Gerindra Sandiaga Uno kembali mengeluarkan pernyataan mengejutkan jelang kontestasi Pilpres di 2024. Dirinya tak membahas utang Anies Baswedan, justru kali ini membongkar betapa mahalnya dana yang harus digunakan untuk menunjang Pilgub dan Pilpres. Wakil Ketua Pembina Partai Gerindra ini mengaku menghabiskan anggaran hampir 300 miliar rupiah dalam Pilgub DKI Jakarta 2017. Hal ini disampaikannya saat berbincang-bincang sebagai bintang tamu terkait dengan hal tersebut kepada pengamat politik Refli Harun. Aduh, hampir lebih itu. Itu udah saya laporkan di LHKPN. Angkanya saya lupa, tapi Kira-kira hampir 300-an miliar gitu, Pak. Kemudian, ketika ditanya soal Pilpres, pria kelahiran Pekanbaru ini juga belak-belakan menjawab. Pilpres 2019 habis berapa, Bung? Itu juga udah saya laporkan hampir 600-an miliar gitu total. Nah, jadi 1T ya. Refli Harun menyebut bahwa jika diakumulasikan berarti 1 triliun rupiah. Refli juga menyebut bagi orang yang ingin nyapres dan ikut Pilgub DKI untuk tidak bermimpi jika tak memiliki dana sekian. Waduh, ngeri juga nih. Lalu bagaimana dengan Anies yang les soal utang untuk dana pilkada? Anies selama ini terkenal diam dan memilih tutup mulut kalau ada masalah. Kalau ada isu besar, dia lebih memilih orang lain yang mengurus. Dia lebih suka tiarap sambil menunggu situasi kondusif. Tapi isu utang 50 miliar membuat Anies gerah. Dalam acara podcast belum lama ini, Anies membantah. Dia bilang uang 50 miliar rupiah itu bukan uang Sandiaga, tapi uang milik pihak ketiga yang menjadi pendukung Anies dan Sandiaga. Disinilah permainan kata-kata Anies dimulai. Dia bilang ada pinjaman yang sebenarnya bukan pinjaman, tapi dukungan. Pemberi dukungan meminta agar dicatat sebagai utang. Nah, kemudian ada pinjaman, sebenarnya bukan pinjaman, dukungan, yang pemberi dukungan ini meminta dicatat sebagai hutang. Jika Anies dan Sandiaga menang di Pilkada DKI, maka pemberian uang itu dicatat sebagai dukungan. Tapi jika mereka kalah, maka uang itu menjadi utang yang harus dikembalikan. Ada sosok penjamin dalam perjanjian itu, yaitu Sandiaga Uno. Jadi uangnya bukan dari Sandiaga, ada pihak ketiga yang mendukung. Ketika mereka menang pilkada, urusan itu dianggap selesai. Bila ini berhasil, maka itu dicatat sebagai dukungan. Bila kita tidak berhasil dalam pilkada, maka itu menjadi hutang yang harus dikembalikan. Anies berusaha membuat sebuah twist atau membalikan narasi agar menguntungkan dirinya. Caranya begini, dia bilang kalau dia kalah pilkada, uang itu harus dikembalikan. Caranya adalah dengan berbisnis, tapi karena dia menang, makanya tidak perlu bayar. Dan dia tidak perlu cari uang di pemerintahan. Kalau tidak, dia harus kumpulin uang untuk bayar utang. Dia anggap ini adalah mindset baru. Tapi please, jangan terjebak dengan permainan kata-kata Anies. Kalau dia kalah, gimana caranya bayar utang? Bisnis apa yang memungkinkan dia bayar utang 50 miliar atau 92 miliar? Mau bisnis berapa lama untuk lunasi itu semua? Keburu tua. Ujung-ujungnya mungkin Sandiaga yang jadi bemper karena cuma dia yang sanggup bayar. Dan satu pertanyaan yang masih belum terjawab, siapa pihak ketiga yang dimaksud Anies? Uangnya bukan dari Sandiaga tapi dari pihak ketiga? Jangan bilang itu sumbangan rakyat, pendukung, relawan, simpatisan atau sejenisnya. Gak mungkin bisa terkumpul sebanyak itu. Orang terkenal yang open donasi kapal selam aja cuma bisa ngumpulin 1, sekian miliar. Dan ini pun memunculkan satu pertanyaan menarik. Apakah ada bohir di belakang Anies? Jadi begini sederhananya, kalau kalah jadi utang, kalau menang masa sih gratis? Apa mungkin jadi gratis dan gak wajib kembalikan? Ternyata pihak ketiga Anies ini sangat dermawan, menyumbang sampai 50 miliar dengan ikhlas. Mau kembalikan atau enggak, no problem. Wah, orang ini sungguh mulia dan baik hati. Hanya orang beruntung yang bisa ketemu dengan orang seperti itu. Tapi karena Anies tidak jelaskan lebih rinci, makanya jadi simpang siur. Ini orang dermawan atau investor politik? Penjelasan Anies malah bikin isu jadi melebar kemana-mana.
Ini seolah menjelaskan kenapa banyak proyek tak jelas dan banyak yang asal jadi. Netizen pun akhirnya mulai menerka-nerka, soalnya ucapan Anies ini menggiring ke arah yang lebih parah. Orang-orang jadi berpikir, ini cukup menjelaskan kenapa ada banyak proyek kelebihan bayar di era Anies. Kelebihan bayar lari kemana aja? Ada yang bisa jelaskan? Tentu patut kita tunggu, apakah nanti di 2024 juga akan ada yang melakukan perjanjian-perjanjian seperti ini. Mengingat modalnya pres gede sekali, sebagaimana diungkapkan Sandiaga Uno. Bagaimana menurut Anda?